Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tafsir tahlili. Sebelum saya memasuki tentang pembahasan tafsir tahlili, saya akan menjelaskan apa itu tafsir. Tafsir bermakna upaya untuk menyingkap makna, memahami dan menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dalam ayat suci Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia. Oleh karena itu, para ulama, para mufassir mencoba dengan metode-metode yang beragam. Di antara metode tersebut adalah metode tafsir tahlili, metode tafsir maudhu'i, metode tafsir ijmali, dan metode tafsir muqarrar. Adapun secara bahasa, tafsir tahlili adalah membuka ikatan menjadi terurai. Secara istilah, tafsir tahlili adalah metode yang digunakan seorang mufassir dalam menyingkap ayat sampai pada kata per katanya, menjelaskan keterkaitan kata dengan kata lainnya dalam satu ayat atau beberapa ayat lainnya. Keterkaitan dengan perkembangan tafsir tahlili itu ada 4 periode. Yang pertama adalah periode pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir waktu itu terbatas pada penjelasan pada kata-kata yang samar atau asing. Analisa tafsir secara kebahasaan kata dalam ayat di masa Nabi sangat jarang sekali. Dikarenakan waktu itu masyarakat tidak membutuhkan corak tafsir. Seperti ini, mereka sangat paham dengan bahasanya dan belum banyak tercampur dengan orang-orang asing atau disebut dengan ajami. Periode yang kedua adalah terjadi perluasan penafsiran secara besar-besaran. Hal itu menjadi kebutuhan primer bagi orang-orang yang baru masuk Islam, di mana mereka tidak menyaksikan langsung turunnya wahyu. Mulailah adanya kebutuhan tafsir secara bahasa setahap demi setahap hingga Islam menyebar di timur hingga ke barat. Dan periode yang ketiga adalah periode tafsir tahlili muncul setelah ilmu-ilmu keislaman dibukukan dan muncul ilmu baru yang berkhidmat pada Al-Quran Al-Karim. Mulailah analisa nas ayat suci Al-Quran dengan bentuk yang lebih luas. Pada periode ini, kamus bahasa banyak dibukukan dan ilmu bahasa menjadi lebih luas, seperti nahwu, shorof, bahkan sampai balaghah. Dan periode yang keempat adalah periode penggabungan dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Buku yang paling lama dengan metode tahlili adalah buku yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau menulis kitab tafsirnya dengan metode yang komprehensif dalam mempelajari nas ayat suci Al-Quran. Kemudian keunggulan dan kelemahan kitab tafsir tahlili adalah yang pertama, terletak pada keluasan dan keutuhannya dalam memahami Al-Quran. Yang kedua, minimal seseorang dapat memahami ayat dan surat dalam Al-Quran secara utuh. Dan yang ketiga, metode tafsir tahlili membahas Al-Quran dengan luas lingkup yang luas, meliputi aspek kebahasaan, sejarah, hukum, dan lain-lain. Dan yang keempat, ruang lingkup yang luas. Metode tahlili mempunyai ruang lingkup yang teramat luas. Yang kelima, memuat berbagai ide. Adapun kelemahannya adalah kajiannya mendalam, tidak detail. Yang kedua, memerlukan waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, metode tafsir tahlili cukup cakupannya luas maknanya. Dan yang keempat, menjadikan petunjuk Al-Quran parsial seperti halnya metode ijmali. Adapun contoh kitab tafsir tahlili adalah Mafatihul Ghaib karya ulama Fakhr Ar-Razi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.